Di dalam sahabat seperjalanan atau gereja tentunya ada 3 hal poin yang penting saudara. Yang pertama adalah ada aktivitas membangun. Di mana satu dengan yang lain punya tugas. Ini kayaknya dari stasiun TV-nya ya. Halo semua jemaat di Indonesia. Oke. Oke. Jadi ada tugas membangun di situ, ada saling memperhatikan dan saling mendoakan. Katakan amin. Di dalam Roma 15 ayat 1 dikatakan kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang. Ini masih ada ekonya ya. Wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Jadi saudara, mari kita sama-sama garis bawahi. Yang pertama yang saya mau untuk kita sama-sama garis bawahi adalah jangan mencari kesenangan kita sendiri. Karena apa? Prinsip membangun, prinsip memperhatikan, prinsip mendoakan, itu sistem kerjanya di tengah-tengah gereja harus 2 arah. Amin. Kita akan belajar lebih lanjut nanti, lebih detail dari beberapa contoh yang akan saya tampilkan di tengah-tengah kita. Mari kita mulai dari satu cerita yang luar biasa, yaitu cerita tentang Daud dan Yonatan. Katakan Daud dan Yonatan. Baik, puji Tuhan. Saya akan bacakan untuk saudara dari 1 Samuel 18 ayat 1. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Jadi dalam konteks ketika kita hari ini berbicara tentang sahabat seperjalanan, dari sekian banyak cerita tentang friendship, ada 2 cerita yang akan kita bahas pagi hari ini dan salah satunya adalah Daud dan Yonatan. Lalu kemudian di dalam 1 Samuel 18 ayat 1 dikatakan ini luar biasa. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya kita perhatikan lebih cermat ayat berikut, ada 3 poin penting yang kita harus garis bawahi. Yang pertama, kapan itu terjadi? Ketika Daud habis berbicara dengan Saul. Poin pertama, Daud ngobrol-ngobrol dulu dengan Saul. Lalu kemudian poin kedua katanya apa? Berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Poin kedua. Lalu kemudian katanya apa? Setelah berpadu jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Lalu poin ketiga katanya apa? Lalu Yonatan mengasihi Daud seperti jiwanya sendiri. Amin. Jadi saudara, di dalam catatan saudara engkau boleh menuliskan yang pertama, kapan? Ketika Daud habis berbicara dengan Saul. Kita akan bahas satu persatu saudara. Yang kedua, ketika Daud habis berbicara, bersatulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan yang terakhir, Yonatan mengasihi Daud seperti jiwanya sendiri. Di dalam versi bahasa Inggrisnya Bapak Ibu, and it came to pass when he had made an end of speaking unto Saul, that the soul of Jonathan was knit. Mari kita lihat slide selanjutnya. Knit. Knit itu dalam bahasa Indonesianya katanya berpadu. Tetapi di dalam bahasa Ibraninya kasyar. Saya waktu menuliskan kasyar ini tiba-tiba duka itu muncul kembali saudara. Yang teringat bagi saya ketika saya tuliskan kasyar, wajahnya Ahmed Alkaf. Berat sekali. Tiba-tiba saya teringat wajah tampannya Ahmed Alkaf. Tapi kita nggak membahas Ahmed Alkaf. Supaya akhirnya Ahmed Alkaf mengenal Tuhan dan mengunjungi sportivitas. Asik. Nah, berpadu itu bahasa Ibraninya adalah kasyar. Kasyar itu bahasa Inggrisnya knit atau bind up. Atau dalam bahasa Indonesia yang lain mengikatkan diri. Atau bahasa Indonesia yang lain merajut. Jadi ini adalah satu kata kerja aktif. Di mana Yonatan pada waktu itu mengikatkan dirinya bersepakat untuk merajut dirinya dengan siapa? Dengan Daud.
Jadi ternyata dalam proses sahabat seperjalanan, Alkitab mencatat semua persahabatan yang terjadi di dalam Alkitab karena ada unsur aktif seseorang mengikatkan dirinya kepada orang lain. Di dalam Kejadian 44 ayat 30, kata kasyar yang sama digunakan kembali pada waktu cerita tentang Yakub kehilangan Benjamin. Ini saya kutip saudara, jadi saudara-saudara yang lain pada waktu mereka ketemu dengan Yusuf, lalu kemudian Yusuf bilang, adikmu Benjamin tinggal di sini. Lalu kemudian saudara-saudaranya bilang sama Yusuf pada waktu itu, maka sekarang apabila aku datang kepada hambamu ayahku, dan tidak ada bersama dengan kami anak itu, padahal ayahku tidak dapat hidup tanpa dia. Ketika seseorang kasyar, ketika seseorang merajut, ketika seseorang mengkomitmenkan dirinya kepada orang lain, maka katanya tidak dapat hidup. Ada something yang kosong. Ada sesuatu yang sedih ketika orang lain merasakan satu kesedihan. Ada satu perasaan yang sama, sepenanggungan. Ada satu empati. Kasyar. Siapa namanya? Si Yakub tidak dapat hidup kasyar kalau Benjamin tidak ada bersama-sama dengan dia. Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah di tengah-tengah gereja, ketika tadi di awal saya katakan kita mengerti bahwa konsep gereja yang adalah jemaat disusun rapi oleh Kristus itu sendiri, di mana Kristus adalah kepala, maka kita harus mengkomitmenkan diri kita, bind up, merajut, mengikatkan diri kita satu dengan yang lain. Lalu kemudian kata-kata yang lain, bind up atau kasyar itu di dalam 2 Tawarik 33 ayat 24. Hampir semua saudara, kata-kata bersepakat untuk melakukan sesuatu yang besar. Jadi ini contoh bagaimana orang-orang Israel pada waktu itu mengadakan persepakatan melawan seseorang dan membunuh seorang raja di istananya. Jadi kasyar itu juga berbicara tentang kita sepakat, kita berkomitmen sama-sama, kita menjadi satu tujuan, kita menjadi satu perasaan. Amin. Mari kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara. Tadi saya di awal sudah saya katakan bahwa ada 3 poin penting yang kita bisa pelajari dari ayat ini. Yang pertama, kapan Yonatan akhirnya bind up dengan Saul. Di ayat awal dikatakan ketika Daud habis berbicara dengan Saul. Saudara, firman Tuhan itu luar biasa. Dia memberikan petunjuk kepada kita, betul? Bahkan di Amsal itu dikatakan dia ini memberikan hikmat kepada orang-orang yang tidak berpengalaman. Ketika saya merenungkan hal ini, saya mencoba mencari kapan sih si Yonatan ini kenal sama Daud. Saudara, cerita ini dikutip dari 1 Samuel 18. Dan kalau saudara buka di pasal-pasal sebelumnya, tidak ada satupun cerita yang menceritakan Yonatan sudah mutual friend di IG dengan Daud. Enggak. Bahkan kalau saudara buka nanti di Filipi 17, itu hanya cerita tentang Daud berperang melawan Goliat. Lalu kemudian ketika Daud mengalahkan Goliat, Raja Saul kau tanya, ketika Goliat mengintimidasi orang Israel pada waktu itu, Saul itu sembunyi, saudara. Lalu kemudian pada waktu Daud berperang melawan Goliat, dia melihat dari jauh dan akhirnya Daud memotong kepala Goliat. Lalu kemudian Saul bertanya kepada Abner, "Ner, anak siapa itu? Kok hebat kali." Bahkan Saul pun tidak mengenal Daud, saudara. Saudara bisa buka nanti. Ditanya sama Abner itu hambanya, "Siapa itu?" Abner bilang, "Aku pun gak tahu raja." Lalu kemudian Saul bilang, "Samperin, tanya, anak siapa dia?" Lalu kemudian ditanyalah sama Daud, "Ut, lu anak siapa?" "Oh, tuanku raja,
sesungguhnya aku anak Isai. Barulah kenalan. Jadi dalam proses ketika saya merenungkan firman Tuhan ini saudara, saya membayangkan Saul itu menginterview Daud. Saul itu bertanya, gimana caramu mengalahkan Goliat? Ceritakan aku kembali. Titik awal gimana akhirnya kau bisa ada di ladang ini. Di ladang field battle fight ini. Itulah ya. Gimana? Mari kita lihat satu persatu. Kenapa? Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, sesuatu yang penting untuk kita garis bawahi. Tetapi Daud, jadi nanti saudara, kalau saudara buka di dalam, ini semua adalah poin-poin yang saya ambil dari 1 Samuel 17. Sebelum akhirnya Yonatan bind up dengan Daud. Yang pertama, tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Jadi Daud ini adalah, mungkin dia bilang, aku ini penggembala domba. Saudara, dalam konteks kehidupan kita sekarang, siapakah yang menggembalakan domba? Di dalam Matius 28 ayat 19 sampai ayat 20, inilah contoh bind up. Terima kasih Kak Andari. Saya memang kelebihan air belakangan ini saudara. Dalam konteks kehidupan kita hari-hari ini, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Tuhan Yesus naik ke surga, lalu dia berkata kepada gereja, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bagi saudara, siapakah Daud hari-hari ini? Ketika pada waktu itu Daud dikatakan, aku seorang penggembala domba. Yang kedua, orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Jadi Daud mungkin menceritakan, aku mendengar bagaimana kawanan orang Israel diintimidasi pagi dan sore selama 40 hari lamanya. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 9 dikatakan, rendahkanlah dirimu di dalam tangan Tuhan yang kuat. Karena seluruh saudaramu di muka bumi mengalami penderitaan yang sama. Siapa dari antara kita yang masih mengalami penderitaan yang sama? Kita mengalami intimidasi, kita mengalami penghakiman, kita dituduh, kita ditekan. Setiap hari kita mengalami pergumulan melawan tekanan dosa. Siapakah Daud pada hari ini dalam konteks kehidupan kita sekarang? Yang ketiga, pula kata Daud, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Dalam konteks kehidupan kita hari-hari ini, siapakah yang berkata, Tuhan dulu tolong aku. Tuhan dulu yang membawa aku dari Medan ke kota ini. Lalu kemudian melepaskanku dari setiap ikatan dosa. Tuhan dulu yang membawa aku yang aku gak mengerti apa-apa. Memberikanku pengenalan akan Tuhan, memberikanku panggilan dan memberikanku visi. Yang keempat, ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Goliat tersinggung. Siapa ini? Dagingmu kemerah-merahan, wajahmu elok, emang kau bisa perang? Dihina oleh dunia saudara, karena dianggap tidak ada apa-apanya. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 27, dalam konteks kehidupan kita sekarang, siapakah Daud ini? Ketika kita mengerti hidup kita tidak penuh hikmat, tidak memiliki apa-apa, tapi dipilih Allah untuk mempermalukan dunia. Poin kelima, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Daud memperkatakan firman, badanmu memang gede aku tahu, tapi supaya engkau tahu,
Tuhanlah yang menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Di dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Lalu kemudian di dalam interview tersebut, si Jonathan dengar saudara dari jauh. Wow, dia bicara tentang bahwa dia gak punya apa-apa. Dia dipilih Allah untuk mempermalukan dunia. Wow, dia tahu bahwa kekuatannya datang dari Tuhan. Wow, dia tahu bahwa dia juga mengalami penderitaan yang sama, tapi dia punya pengharapan di dalam Tuhan. Pertanyaan saya, dalam konteks kehidupan kita hari ini, menurut Anda, siapakah Daud itu sekarang? Ada yang mau jawab? Saya kasih hadiah. Ada? Daud itu orang di sebelah kanan kirimu. Daud itu saudara. Daud itu saya. Dan ketika semua 5 poin itu ada di dalam orang kanan kirimu, maka engkau juga lah Yonatannya. Ketika Ica melihat, bukankah ini gambaran daripada Linda yang dia diintimidasi setiap hari, yang pengharapannya kepada Tuhan, yang dia percaya bahwa segala perkara dapat dia tanggung di dalam Tuhan. Maka Yonatan yang itu Ica bind up herself kepada orang kanan kirinya. Itu yang terjadi saudara. Karena Yonatan gak kenal Daud. Bahkan Saul pun baru kenal Daud di hari itu. Tidak ada yang kenal Daud. Tapi pertanyaannya, kenapa Yonatan mau bind up himself kepada Daud? Karena 5 poin ini saudara. Dia punya pengharapan kepada Tuhan. Dia percaya bahwa kekuatannya datang dari Tuhan. Dia percaya bahwa dia gak ada apa-apa, dipilih Tuhan untuk mempermalukan dunia. Dan oleh karena itulah Yonatan bilang, aku mau bind up Kasyar dengan Daud. Saudara, dengan siapa kita harusnya berkomitmen? Dengan orang-orang yang pengharapannya adalah Tuhan. Dengan orang-orang yang mengerti bahwa dia adalah orang biasa. Tapi kemudian diberi anugerah keselamatan. Dan diberi panggilan untuk mempermalukan dunia. Dan once ketika engkau dapati itu, kepada orang kanan kirimu, depan belakang, firman Tuhan katakan, bind up yourself. Ada banyak anak-anak Tuhan, gereja hari-hari ini bind up dengan dunia. Bapak Ibu, saya mau mengaku dengan jujur. Ketika belakangan apa yang terjadi di tengah-tengah gereja kita, saya apatis. Ini hampir setahun 2 tahun yang lalu ya. Habis awal-awal COVID, after COVID. Saya berpikir bahwa kayaknya saya harus mulai bind up dengan teman-teman di kantor. Maaf kata saudara, teman-teman di kantor tuh teman-teman yang secara kuliah mereka lulusan luar negeri, secara ekonomi papanya punya pabrik. Saya pikir siapa yang tahu ada network benefit. Saya pikir begitu saudara. Udah saya mulai berpikir untuk cari komunitas-komunitas. Saya berandai-andai nih sama Kak Ina. Maaf aku beli Harley aja ya. Biar blar-blar sih ya. Satu tongkrongan nih sama Bang Mas Indro. Tapi saya lupa saudara. Dalam konteks Yonatan dan Daud. Mereka bukan saudara. Kenapa Yonatan memberi dirinya bind up Kasyar dengan dengan Daud? Karena dia mendapati ada nilai-nilai Kristus di dalam dirinya. Alkitab mengatakan bahwa firman Tuhan itu adalah hikmat bagi orang-orang yang tak berpengalaman. Saudara, hatimu condong kemana sekarang? Gak salah bernetwork dengan orang-orang di dunia. Tapi bukan berarti akhirnya engkau bind up. Karena seharusnya kita bind up
dengan orang di kanan kiri saudara, muka belakang. Mari lihat wajahnya Bapak Ibu, kanan kiri saudara. Amin. Dia itulah Daud-Daudmu dan engkaulah Yonatannya. Dan katakan, aku mau bind up. Amin. Mari kita lanjutkan. Dalam friendship, dalam hubungan pertemanan, persahabatan yang terjadi antara Yonatan dan Daud, maka hukum kasih memimpin di depan saudara. Ada pengorbanan, ada kesetiaan, dan saling mendukung. Saya mencuplik beberapa kejadian setelah akhirnya Yonatan bind up dengan Daud. Lalu kemudian dikatakan setelah berpadu jiwanya, maka Yonatan mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Apa outputnya? Di dalam 1 Samuel 19 ayat 20. Lalu kemudian Saul ingin membunuh Daud. Lalu itu sampai ke telinga Yonatan. Lalu akhirnya Yonatan berkata kepada Daud, ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Disampaikan kepada Daud niat jahat dari ayahnya. Oleh sebab itu, hati-hatilah besok pagi. Duduk di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Dalam hati saya, ada-ada aja si Yonatan ini. Kok lebih pro kau sama temanmu daripada papamu? Bodoh kau Yonatan. Kau lebih pro kepada gereja. Kau lebih pro kepada hamba-hamba Tuhan. Tapi Amsal bilang katanya saudara, ada saudara lebih dekat, ada sahabat lebih dekat daripada saudara. Ketika nilainya adalah nilai-nilai Kristus. Dan ketika nilai kita adalah nilai-nilai Kristus, maka saya harus lebih bersepakat kepada nilai Kristus itu sendiri. Beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang apa adanya. Dimanapun saudara berada, nilai saudara tidak dipengaruhi oleh keadaan apapun. Ada kesetiaan. Lalu kemudian di dalam 1 Samuel 19 ayat 4 dikatakan begini. Lalu Yonatan, jadi Saul ini saudara udah benci banget dengan Daud. Mungkin di dalam ketika mereka makan keluarga, ketika mereka mungkin lagi nonton Netflix bersama, Saul ini ngomongin aja, tunggulah. Kapan aja ku selepet itu si Daud. Tunggu aja. Omongannya semua tentang permufakatan jahat. Lalu mungkin Yonatan saudara gelisah. Dia gak nyaman dengan omongan-omongan Saul tentang Daud. Lalu Yonatan berkata yang baik tentang Daud kepada Saul. Jadi saudara kalau kita di dalam bind up dengan orang kanan kiri. Lalu kemudian kita melihat ada orang lain berpandangan yang salah tentang orang lain. Jangan katupkan mulutmu, berkatalah benar. Enggak bang, enggak kak, enggak kayak gitu. Enggak ayah, Dedi, setahu saya Daud yang aku kenal tidak seperti itu. Kenapa kau berpandangan negatif tentang dia? Kenapa kau tidak membuka dirimu untuk perspektif yang lain tentang orang ini? Kenapa engkau begitu kekeh tentang sesuatu yang kau anggap salah dan kau tidak untuk melihat perspektif yang lain? Janganlah raja berbuat dosa kepada Daud, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Daud, Yonatan mengingatkan papanya, Pak, waktu papa kemarin berbusa-busa mulutnya karena kerasukan, Daud loh yang nyanyi-nyanyi, Pak. Waktu papa kemarin mulai anxiety, engkau gelisah, engkau penuh kekhawatiran, yang dengerin papa itu Daud loh, Pak. Denger dong. Masalahnya karena satu dan dia gak berbuat dosa dengan papa. Kenapa kau begitu marah dan benci dengan dia? Itu bind up
mulutnya Yonatan. Dia nggak mengatupkan mulutnya. Saya dengan Bang Hendra, terlepas kami kakak adik, satu ayah, satu ibu, satu nusa dan satu bangsa. Betul ya Bang Hendra? Ketika ada perbedaannya saling sampaikan. Itu Alkitabiah. Walaupun dalam konteks akhirnya di dalam kasih. Karena dia abangan, dia mengasihi saya, sometimes dia juga, oke, Ki, go ahead. Saya juga di dalam takut akan Tuhan, menghormati dia sebagai kakak saya pun juga sepakat, oke Bang Hendra, go ahead. Bind up. Lalu kemudian di dalam 2 Samuel 1 ayat 17. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya. Lalu kemudian saudara, ketika saya merenungkan cerita tentang Daud dan Yonatan, sedih banget. Tragis sekali ceritanya. Amin. Lalu kemudian akhirnya Yonatan mati. Saul juga mati, orang-orang yang dikasihi Daud. Dan akhirnya Daud meratap, saudara. Ketika orang kanan kiri kita mengalami duka, ketika seseorang bind up dengan mereka, maka ratapan yang sama akan keluar dari dalam hati kita. Mari kita lanjutkan. The choice is yours. Saudara, kepada siapa engkau mau bind up? Mazmur 26 ayat 4 sampai dengan ayat 5. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Di satu sisi, Yonatan memilih untuk bind up dengan Daud karena nilai-nilai Kristus yang di dalam hidupnya. Dan di satu sisi juga, Daud menuliskan pilihannya untuk dia tidak bergaul dan duduk dengan orang-orang munafik dan orang-orang yang fasik. Jadi saudara, di dalam perjalanan kita memilih sahabat seperjalanan. Mari pilihlah Daud. Dan tadi kita sudah mengidentifikasi bersama dalam konteks kehidupan kita sekarang. Siapakah Daud? Mari lihat sekali lagi kanan kirimu. Engkau Daud, dan aku mau bind up untuk kita berjalan jauh bersama-sama. Amin. Amin saudara. Baik, mari kita lanjutkan cerita kedua. Cerita kedua adalah tentang Ruth dan Naomi. Satu statement yang terkenal dari Ruth. Where you go, I will go. And where you stay, I will stay. Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau. Sebentar ya saudara. Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Ini kata Ruth kata Ruth kepada mertuanya Naomi. Karena Naomi ini saudara merantau dari kampung halamannya ke Moab. Lalu kemudian di dalam tengah-tengah perjalanan hidupnya suaminya meninggal. Bahkan juga anak-anaknya. Jadi hanya sisa 2 orang menantunya. Yang pertama namanya itu Ruth. Yang kedua namanya Oprah. Lalu kemudian katanya Ruth ini suruh mereka pulang. Udahlah, pulanglah kalian. Baik banget Ruth ini saudara ya. Udahlah, gak usah, gak apa-apa. Biar ini ku tanggung hidupku sendiri. Tapi kemudian akhirnya Oprah memilih pergi. Lalu kemudian Ruth berkata, jangan desak aku. Don't push me to leave you alone. Dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau,
selain daripada maut. Rut pada waktu itu saudara mendeklar kesetiaannya, mendeklar komitmennya. Mungkin Rut mengerti bahwa gak ada yang salah, bahwa engkau menjadi mertuaku bukan karena pilihanku, tetapi karena pengaturan Tuhan. Itulah kenapa saudara dia begitu lantang berkata kepada Rut pada waktu itu, kepada Naomi, Allahmu adalah Allahku, bangsamu adalah bangsaku. Karena dia mengerti ada tangan yang tidak terlihat yang mengatur itu semua. Saudara, oleh karena itu saya mau tekankan di tengah-tengah kita. Bicara tentang sahabat seperjalanan, bicara tentang rumah rohani, bukan karena pilihanmu. Itu pengaturan Tuhan. Katakan amin. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Oke. Kejadian 15 ayat 7 saudara. Lagi firman Tuhan kepadanya. Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, kau keluar dari rumah bapakmu bukan karena logikamu, bukan karena analisis SWOT-mu. Akulah Tuhan yang memimpin engkau keluar dari Ur Kasdim. Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Medan. Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Kalimantan. Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Sulawesi, Papua, seluruh pulau di Indonesia datang ke tempat ini. Itu pengaturan Tuhan saudara. Dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu, kadang orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan ini berpikir bahwa pengaturan Tuhan hanya terkait kapan engkau lahir, kapan engkau mati. Pengaturan Tuhan seolah-olah hanya karena tentang di mana engkau mau bekerja. Tapi engkau lupa, salah satu pengaturan Tuhan di mana Dia turut bekerja adalah di mana engkau harus bergereja, di mana engkau harus berjemaat, di mana engkau harus bind up. Supaya apa? Untuk suatu perjalanan rohani yang jauh dan kita berhasil bersama-sama. Katakan amin. Rut tidak mau membiarkan Naomi sendirian sepenuhnya. Sehingga akhirnya ia ikut bersama ketika ia pergi ke Bethlehem. Membantunya bertahan hidup sebagai seorang wanita lajang di tengah masyarakat patriarki. Jadi Rut punya empati karena dia bind up. Sama seperti Yonatan, dia bind up. Dia punya empati saudara. Dia gak meninggalkan Naomi mertuanya. Enggak, kau kembali ke Israel yang sistemnya adalah patriarki. Dan kau janda seorang diri. I will not leave you alone. Terus Ruth bilang, please, Naomi, please, leave me alone. No. Itu kalau dibikinkan filmnya, kita bisa berurai air mata saudara. Mengumpulkan makanan, akhirnya memiliki seorang putra yang membuat Naomi merasa seperti keluarga. Dan kita tahu akhir ceritanya saudara, Rut akhirnya menikah dengan Boas, melahirkan Obed. Obed ini cucunya, dia punya cucu namanya Isai. Dan Isai ini punya anak namanya Daud. Di dalam ketika dia bind up dengan seseorang, karena dia mengerti ada pengaturan Tuhan di situ. Dan output dari pengaturan Tuhan, maka Rut yang adalah wanita bukan dari kalangan Israel, melahirkan keturunan yang dari keturunannya akan lahir Daud dan Isa Al-Masih. Wow. Jadi saudara, jangan main-main dengan komitmenmu. Jangan main-main dengan pengaturan Tuhan. Karena once kita main-main, kita berpikir bahwa ini pilihanku. It's my life. Ini pilihanku. Don't touch me, don't tell me what to do. Don't tell me.
maka satu rencana yang mulia mungkin bisa gagal di dalam hidup kita. Mari kita lihat slide selanjutnya. Mari kita tonton video, cuman 2 menit saudara, ini luar biasa. Ini teman fotonya Bang Henry kemarin ya, bukan teman dekat. Baik, mari kita lihat. Boleh tampilkan juga suaranya ya. The police came, broke the door down, found the inevitable bad news. They're carrying my sons out in a body bag. Bisa diulangi videonya. And if I hadn't had Mundur lagi dong. the police came, broke the door down, found the inevitable bad news. Jadi ini cerita tentang ketika Rick Warren mendapati The anaknya police bunuh came, diri. broke the door down, found the yang pengen jadi the pengusaha inevitable sukses. bad news. Out in a body bag. And if I hadn't had a small group, I don't know that I'd still be in ministry right now. But that group that I'd been in for so many years, those couples showed up within 30 minutes, 15, 20 minutes on that driveway. And they didn't say anything. They just hugged us, okay? They just hugged us. And they said, we're not going to leave you alone tonight. The guys hugged me and the women hugged Kay. They said, we're coming to your house. You don't have to say anything. We're just going to be with you. Now, this is an important thing I want to say to those of you who are watching. I teach this. Udah mereka cukup jago. Tapi ternyata Rick Warren ketika anaknya didapati bunuh diri saudara. Di dalam segala kehancuran hatinya. Ternyata itu sangat membekas di dalam. Ketika orang-orang dan dia tadi bilang saudara mari garis bawahi. Saya nggak tahu apakah saya masih akan ada di tempat ini. Kalau misalnya saya tidak ikut komsel. Tidak memiliki sahabat seperjalanan. Lalu kemudian sahabat-sahabat seperjalanannya datang saudara. Lalu dia tekankan, kau nggak perlu, kami nggak melakukan apa. Let's say misalnya ada abang, hamba Tuhan yang kita anggap mereka jauh lebih rohani. Terus kita berpikir bahwa mereka nggak butuh dihibur, mereka nggak butuh dilayani. Lalu kemudian dengan alasan kita bingung, apa yang harus kulakukan? Tapi Rick Warren bilang, show up and shut up. Gak usah banyak ngomong saudara, hanya perlu kita datang. Dan Rick Warren bilang itulah ministry of presence. Pelayanan kehadiran. Hanya perlu datang, berempati, diam. Dan sebenarnya kita sedang mengimpartasikan kasih. Kita sedang menunjukkan bahwa kita bind up dengan mereka. Mari kita lanjutkan. Ini sebenarnya sekaligus dengan hal praktis. Saya coba mengumpulkan 10 kata saling di dalam perjanjian baru. Di mana kata saling ini berarti bersifat aktif dan 2 arah. Saling mengasihi di dalam konteks ketika kita menjadi sahabat perjalanan bagi orang lain. Maka marilah kita saling mengasihi. Lalu kemudian dikatakan itu perintah baru. Sering sekali saudara kita gagal mengasihi karena kita marah, kita pahit, kita kecewa. Tapi dibilang
Oh, kau udah tahu, bahkan sejak dari kitab Ulangan sudah dituliskan. Makanya once ketika kau gagal, Yesus seolah-olah bilang, kuberi kembali kau perintah baru, saling mengasihi. Besok kau kecewa lagi, kuberi kau perintah baru, saling mengasihi. Jadi saling mengasihi itu tidak pernah berhenti, saudara. Yang kedua, saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi kita kayak orang-orang Jepang gitu ya. Arigato. Sampai pulang. Enggak kayak gitu, saudara. Tapi bagaimana kita menghormati ketika misalnya Bang Esa sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, saya harus menghormati dia. Sama seperti anak dan istrinya menghormati beliau. Posisikan diri mereka seperti apa. Itu cara menghormati, bukan seperti ini, saudara. Jangan kita saling menghakimi lagi. Mari kita saling membangun. Membangun itu seperti yang tadi. Sometimes kita hanya perlu ministry of presence. Satu kali saya ditanya sama Bang Joshua. Pada waktu habis extra miles. Jadi kau Rocky masih ikut terus seperti ini. Ke XO ikut Bang. Emang masih ngapain aja? Saya hanya perlu datang. Saya perlu bind up dengan orang-orang muda. Minimal mereka merasakan kehadiran saya. Saling membangun. Ministry of presence. Saling menasihati. Saling menasihati. Kadang-kadang memang mungkin saudara saya boleh minta waktu dikit lagi. Saking dekatnya mungkin akhirnya. Saya juga sedang belajar ini, saudara ya. Saking dekatnya sometimes kita bablas saja ngobrol. Walaupun ya itu karena derajat kedekatan. Satu kali saya jalan terpincang-pincang. Istri saya udah bilang, aku gak usah ikut lah. Aku tahu aku akan jadi bahan bully. Ayolah, ikut. Kira saya ikut, saudara. Bahkan untuk injak kaki saya sakit sekali, saudara. Di dalam kasih satu orang saudara bilang, udah gemuk kali kau, makanya diet. Dalam hati saya, ini terjadi karena aku cuma makan pecel, karena aku mau diet. Aku makan kacang-kacangan makin sakit, bukan aku gak mau diet. Saling menasihati, saudara. Supaya akhirnya kita lebih berkontekstual dalam saling menasihati. Saling memperhatikan dan saling mendorong dalam pekerjaan baik. Saling menunjukkan kasih dalam hal saling membantu. Saling mengampuni dan ramah. Jangan saling mempersalahkan. Yakobus 5 ayat 9. Bahkan yang terakhir katanya saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Satu kali saya punya kesaksian, saudara, saya akan tutup. Waktu itu di Bandung saya memimpin pelayanan anak muda juga. Bertahun-tahun gak bertumbuh. Sampai akhirnya satu kali saya berdoa, kita berdoa, gak tahu kenapa. Saya ingat ayat ini, saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Saya malu, saudara, sebagai koordinator waktu itu, koordinator Komsel. Tapi gak tahu saya mau taat. Lalu kemudian saya di dalam doa saya minta ampun. Teman-teman, saya minta ampun kalau saya kelihatan seperti ini, saya ini. Saya hanya minta ampun dan saya merasa bersalah. Lalu kemudian saudara akhirnya tanpa saya sadari, teman-teman yang lain juga akhirnya mulai saling mengaku dosa. Oh ternyata mereka sering gosipin saya, menjelek-jelekkan saya. Mereka, saya kaget tuh, ternyata sama. Tapi karena dimulai dengan saling, saudara, bahwa tidak ada yang benar di sini. Yang benar itu adalah Kristus itu sendiri, amin. Saling mengaku dosa. Ada ayat yang saya juga gak tulis, katanya, hendaklah engkau saling membasuh kaki. Akhirnya saling mengampuni, saudara. Dalam hitungan waktu minggu, akhirnya satu orang datang. Nah akhirnya Komsel tersebut membelah. Dimulai dari saling mengaku dosa. Dibilang katanya, supaya engkau sembuh. Supaya gereja itu sembuh. Supaya pelayanan itu sembuh. Dengan cara apa? Saling mengaku dosa. Saya tutup dengan satu quotes. Boleh ditampilkan? Dari Abraham Kuyper. Abraham Kuyper ini seorang teolog. Dia seorang Perdana Menteri Belanda pada waktu itu. Tahun 1873 sampai 1920. Dia katakan begini. Untuk kita bisa memilih kepada siapa kita bind up. He is your friend who push you nearer to God. Kepada siapa saudara kita harus memilih
orang-orang menjadi sahabat perjalanan kita. Kepada orang-orang yang mendorong kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Mari kita teduhkan hati kita, saya mengundang pemain musik, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini, untuk firman-Mu Tuhan. Kami berdoa Roh Kudus supaya Engkau berbicara lebih banyak atas setiap kami. Engkau mengajari kami, Engkau memberi hikmat kepada kami orang-orang yang tak berpengalaman. Hari ini Engkau menolong kami Tuhan, Engkau berbicara kepada kami. Kepada siapa kami harus bind up. Menyatukan jiwa kami. Yaitu kepada orang-orang kudus. Kepada hamba-hambamu yang Kau sediakan saat ini di tengah-tengah gerejamu. Tolong kami Tuhan, karena perjalanan kami jauh. Perjalanan kami berat. Dan terima kasih untuk orang-orang yang Tuhan sediakan di sekeliling kami, di tengah-tengah gerejamu. Untuk menolong kami semakin dekat dengan Engkau. Menasehati kami, mengingatkan kami, bahkan menghibur kami ketika kami sedang berduka, ketika kami sedang bingung ataupun sedih. Bangkitkanlah kami semua gerejamu Tuhan. Supaya Engkau Kristus sebagai kepala boleh melihat kami satu. Dan dunia bisa melihat kami sebagai murid-murid-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Kami mengucap syukur haleluya. Amin. Kita akan perjamuan kudus, saya mengundang Bang Esa. Oke, mari kita siapkan hati kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Saya ingin mengingatkan kita, kenapa kita melakukan perjamuan kudus. Perjamuan kudus suatu sakramen yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Sebelum dia naik ke surga pada malam terakhir, Yesus mengingatkan para murid untuk mengingat pertama perjamuan kudus. Ketika kita mengambil perjamuan kudus bersama-sama, pertama kita sedang mengingat tentang kasih Tuhan bagi kita. Pengorbanan Dia di atas kayu salib bagi kita. Supaya apa? Supaya kita semakin mengasihi Tuhan. Yang kedua, perjamuan kudus bicara tentang kehadiran Kristus dalam hidup kita. Roti dan